guys semuanya, ya perkenalkan nama saya Grinaldus Grady Gavindra. Saya berasal dari KWN kelas C4. Ya, jadi saya di sini tuh akan berbicara kepada kalian tentang apa sih permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan bencana alam yang ada di masyarakat. Nah, kalau misalnya yang paling gampangnya, coba saya ambil itu dari corona ini kan teman-teman, dari COVID-19. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada yang belum tahu, nah corona ini adalah suatu penyakit yang asal usulnya katanya itu dari kelelawar teman-teman. Nah, uh, virus corona ini itu kenapa bisa dianggap berbahaya teman-teman? Karena virus corona ini penyebarannya teman-teman, penyebarannya itu yang benar-benar mematikan. Penyebaran itu benar-benar cepat karena orang tuh nggak harus benar-benar bertempelan badan, nggak harus benar-benar bersentuhan badan, tapi kalian tuh hanya dengan berpas-pasan, hanya dengan berlewatan dengan orang saja itu sudah bisa terkena teman-teman. Nah, terus corona ini dapat menyebabkan apa sih teman-teman? Nah, corona ini dapat menyebabkan sesak nafas. Itu yang paling bahaya teman-teman, karena bagi orang-orang yang mungkin terkena corona nanti pasien yang terkena itu bisa kesulitan untuk bernafas. Jadi benar-benar mereka tuh bakal merasa nggak dapat oksigen karena tenggorokan itu semacam merasa tertekan. Jadi untuk corona itu aja teman-teman. Nah, jadi Grady di sini membahas apa sih? Nah, corona itu kan termasuk bencana alam kan teman-teman, yang paling hits kan sekarang ini. Nah, apa sih yang bisa ada masalah apa sih yang ada gara-gara corona ini di sektor bisnis? Nah, seperti yang teman-teman kalian tahu, mungkin kan banyak kan, mungkin kayak ada misalnya kalian lihat di story teman kalian atau di apa kayak jual masker, PO masker, masker kain, ada mungkin PO antiseptik, PO antis yang alkohol. Nah, jadi itu teman-teman, itu yang mau Grady bahas tentang masalah itu teman-teman. Nah, kenapa perut Grady bisa masalah? Nah, karena kalau misalnya teman-teman mau lihat aja, kalian lihat aja lah harga aslinya, harga asli dari antis, harga asli dari masker itu kalian bandingin sama harga yang sekarang itu benar-benar jauh teman-teman. Jadi ya tapi bukan nggak bisa nyalain juga, emang karena demand yang tinggi otomatis supply-nya pasti tinggi, dan karena supply itu tinggi orang-orang mulai memanfaatkan demand itu teman-teman, ya kan. Nah, apa sih yang bisa mengakibatkan permasalahan? Nah, jadi gini teman-teman, misalnya dari suatu kejadian ini kan banyak kan orang-orang yang ngambil untung yang besar-besaran khusus untuk masalah masker, masalah kayak obat-obatan, masalah kayak vitamin, karena orang-orang tuh sekarang lagi butuhnya kan, lagi banyak-banyak butuhnya. Nah, kenapa sih itu bisa menimbulkan permasalahan? Nah, jadi misalnya gini teman-teman, misalnya ada satu orang yang benar-benar membeli hampir 50% atau lebih, misalnya anggap aja masker teman-teman, masker yang khusus misalnya medis yang ada di pasaran tuh dia beli 50%. Nah, dampaknya apa sih teman-teman? Yang paling nyatanya itu otomatis di pasaran semakin dikit, ya kan. Nah, karena di pasaran semakin dikit otomatis itu pasti berdampaknya ke banyak hal lagi, contohnya misalnya ke bidang medis. Nah, dokter-dokter kayak mereka tuh kan bakal perlu kan untuk nyari obat ini, untuk nyari obat corona ini. Nah, mereka kan pasti perlu untuk masker kan teman-teman. Nah, misalnya mereka nggak dapat masker, otomatis gimana? Nah, kalau misalnya mereka nggak dapat masker, otomatis kerja mereka terhambat. Nah, kalau kerja mereka terhambat, apa sih yang terjadi? Nah, kalau misalnya kerja mereka terhambat, otomatis ya virus itu semakin lama. Kalau misalnya semakin lama, otomatis ngefeknya itu ke bidang lain lagi teman-teman, seperti kayak lockdown, seperti kayak penutupan pasar, penutupan tempat-tempat umum. Nah, karena ada hal-hal yang seperti itu, otomatis itu pasti berdampak ke masyarakat juga. Jadi misalnya dari masyarakat yang contoh seperti kita ini mahasiswa kan. Nah, misalnya kita dari yang ada kelas, misalnya kita ada UTS, ada ujian, ada tugas-tugas,
Contohnya seperti kayak ada kakak tingkat yang lagi skripsi. Nah, mereka kan perlu sidang, perlu kayak konsultasi, perlu ngomong-ngomong ke dosen. Nah, itu kan otomatis semakin terhambat kan teman-teman, ya kan? Karena meskipun bisa online, tapi kan online itu nggak tentu se-efektif yang secara offline. Nah, terus teman-teman, misalnya kan tadi kan grading kan juga bahas, kayak misalnya ada orang yang beli anggapannya 50% tadi kan. Nah, kalau misalnya ada orang yang membeli 50% barang yang ada di pasar, nah dampaknya apa sih? Nah, kan otomatis juga kan nggak adil kan bagi masyarakat sekitar. Contohnya, jadi eh, masyarakat yang memerlukan, ada kayak rakyat-rakyat yang memerlukan, yang benar-benar memerlukan darurat, secara darurat itu masker itu. Nah, kan nggak bisa pakai. Karena kenapa? Karena sudah dibeli semua oleh orang yang eh, bahkan berlebih gitu loh. Jadi mereka yang orang itu nggak perlu sebanyak itu sebenarnya, tapi dia tuh karena istilahnya itu panic buying. Nah, makanya dia tuh beli sebanyak itu, sedangkan orang-orang yang lain yang mungkin lebih memerlukan itu nggak dapet. Nah, teman-teman, kan mungkin kan nggak adil kan bagi orang yang kayak tadi beli sebanyak itu, padahal kan dia kan nggak butuh sebanyak itu juga kan. Nah, kalau menurut Grady gimana sih, mungkin ada solusinya. Nah, solusinya pertama, mungkin dari setiap toko-toko yang memproduksi itu atau toko-toko yang menjual barang-barang yang berkaitan dengan antiseptik, berkaitan dengan masker. Nah, hal-hal yang seperti itu dibatasi. Jadi jangan hanya orang-orang itu ingin mencari untung, makanya orang itu benar-benar jual ke siapapun. Dan bahkan misalnya orang itu mau beli stok satu toko itu semua dan dia emang punya uangnya, nah jangan juga dikasih. Kan bisa juga kan dibatasi kan teman-teman. Nah, terus gimana lagi mungkin caranya? Nah, mungkin dari pemerintah juga. Pemerintah kan juga bisa memberikan kita sumbangan, memberikan masyarakat-masyarakatnya itu yang kurang mampu itu bisa dikasihkan tunjangan juga. Tunjangan semacam apa? Nggak usah tunjangan seperti uang. Tunjangannya lebih ke obat-obatan, lebih ke masker, lebih ke antiseptik, seperti itu teman-teman. Ya, jadi yang Grady bahas hari ini tuh permasalahan seperti itu teman-teman. Apa dampak dari bencana alam itu yang Grady contohin itu corona kepada bidang bisnis. Ya, jadi teman-teman segitu aja penjelasan dari Grady. See you next time, bye bye.